Halo, selamat pagi. Pagi, Nancy. Gimana kabarnya? Baik. Baik, sudah siap mau UTS ini? Ya. Ya. Halo Daniel, Valdi, Jesslyn, Sharon, Gabriela, Monica. Wah, sudah banyak yang datang. Oke. Nah, mumpung jamnya sudah pas jam 7.30, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, 1, 2, 3, tangannya diangkat di atas. Kita berdoa terlebih dahulu. Santi kang sienin rang wo men ping an lai tao xie xiao. Zhe yi wo men mei li de xiao yan. Ke ai ke jin de lao si you sang de peng you. Xian zai wo men yao kai shi xie xi le. Jing nian ba you wo men hi kuai xie xi. Zhen zhang zhen zhang. Amin. Nah, Nak, Lasa Sakti mau membahas dulu untuk UTS besok. Itu Lasa Sakti ingin kalian mengerjakan sendiri supaya kalian ini uh, bisa tahulah kemampuan kalian sendiri. Ya, tidak perlu dibantuin sama mama karena sebentar lagi kalian itu sudah kelas 6. Nah, ketika kalian sudah kelas 6, bentar lagi SMP. Setelah SMP, kalian SMA. Apa mama terus yang mau ngajarin kalian? Kan nggak mungkin mama terus-terusan ikutan belajar kan? Jadinya sekarang kalian harus belajar mandiri, belajar mengerjakan tugas sendiri. Ya, walaupun hasilnya jelek itu tidak apa. Lause Septi malah kalau ada anak yang hasilnya jelek kemudian tanya ke Lause, Lause gimana caranya supaya aku bisa belajar, itu malah seneng. Ya, kalau ada anak yang tanya itu malah seneng gitu. Jadi sekarang Lause Septi himbau mumpung masih mau UTS, nah semua tugasnya dikerjakan sendiri. Ya, kasihan mama, sudah sekolah, sudah kuliah, sudah kerja. Sekarang kalian SD, SMP masih dibantuin sama mama. Ya, kemudian walaupun ada guru les, tetap guru lesnya misalkan membantu, tapi kalau ulangan harian enggak usah minta bantuan sama guru les. Nanti kalian tidak tahu, aku tuh sebetulnya dapat nilai 90 itu hasil kerjaku atau hasil kerjanya mama ya. Apa 90 itu adalah nilai gabungan antara mama dengan aku gitu ya. Jadinya kalau misalkan kalian dibantuin kalau ngerjakan UTS itu sama saja sebetulnya bukan membohongi Lause. Itu membohongi diri kalian sendiri. Kalau Lause Septik kan ya bukan yang terbohongi. Sebetulnya itu yang dibohongi adalah kalian sendiri. Jadinya kalian itu sebetulnya kemampuannya itu 70. Tapi kalian itu pingin dapat 90. Nah, jadinya kalian minta bantuan sama mama misalkan. Nah, kemudian dapat nilai 90, tapi itu tidak mencerminkan kalian. Iya kan? Sekarang itu bentar lagi kelas 5 akan naik kelas 6. Ya, kalau tidak dibiasakan belajar sendiri, tidak biasa belajar mandiri, nanti mama ngikutin kalian sampai mau kelas berapa? Ayo coba. Mama mau misalkan ada tugas bikin video, yang bikin video mama. Nah, nanti SMP kalian yang pinter bikin video mama apa kalian? Siapa? Coba. Yang pinter bikin video akhirnya siapa? Mama atau kalian? Pasti yang pinter bikin, Mama. iya, yang pinter bikin video mama akhirnya, bukan kalian. Dulu itu kalau saya ceritain ya, dulu kelas 6 yang dulu itu zamannya Cece Evelyn, masih ingat? Zamannya Cece Evelyn, Koko Edison, Koko Kelvin, itu ya mereka itu bikin video sendiri. Jadi pertamanya bikin videonya itu ya banyak yang jelek, nggak langsung bagus. Banyak video itu yang jelek, kemudian Lasa Septi memberikan komentar. Pertama nilainya jelek-jelek. Nah,
mereka itu tidak malu untuk mendapatkan nilai 70. Jadi ketika mereka dapat nilai 70, aku ingin dapat nilai yang lebih bagus. Bagaimana caranya? Kemudian Lause Septi, oh kalau mau bikin video pakai aplikasi gitu. Oh bisa ya Lause, bisa gitu. Kemudian mengedit bikin video gitu. Ya, kayak misalkan apa namanya? Kalau misalkan ada yang sekarang Ini itu yang gelasnya. kelas 6. Kalau kelas 6 ya, kalau kelas 6 yang sekarang ada yang tidak bisa matematika sama sekali. Namanya itu ada deh, ya tidak bisa matematika sama sekali. Lause Septi tahu, kemudian ketika online seperti ini, dia itu bilang, Lause, ketemu Lause Septi saja, aku itu sering remedi. Apalagi ketika online seperti ini, aku tidak bisa. Gimana caranya? Nilaiku nanti nol semua, gitu. Oh, Lause Septi jamin semuanya nilainya tidak akan nol. Kok bisa? Aku nanti gimana? Nggak naik kelas aku, katanya dia gitu. Enggak, semuanya akan naik kelas. Jadinya makanya kalau ketika ulangan harian itu terendahnya nilainya 70. Kenapa? Sebab ada siswa yang kesulitan untuk menerima pelajaran ketika online. Gitu ya, Nak ya. Jadi Lause Septi himbau dari sekarang, mumpung belum terlambat, kalian belajarlah untuk mandiri. Jadi ketika kalian belajar mandiri itu kalian tahu, oh Lause aku nggak bisanya di sini, gitu. Dulu Lause Septi itu sering curhatnya itu anak-anak, jadinya bukan mama-mama yang WA ke Lause Septi, tapi siswa. Lause aku tidak bisa materi ini, Lause Septi belum jelas menjelaskannya. Oke, nanti dijelaskan lagi gitu. Lause aku nggak bisa materi ini, nanti aku dikasih tahu lagi ya caranya. Iya, gitu. Ya, bisa kelas 5. Jadi Lause Septi mengingatkan aja, kalau kalian itu sekarang sudah besar, ya, bukan TK. Kalian itu sudah mau kelas 6, sudah mau SMP, sudah mau remaja. SMP itu sebentar, hanya 3 tahun. Ya, habisnya SMP terus SMA. Nah, inilah Septi ngomong kayak gini supaya kalian tahu bahwa kalian itu sekarang sudah besar, waktunya belajar sendiri. Kalau mau nggak belajar sendiri dari sekarang, mau sampai kapan lagi belajar sendirinya? Ngerti maksudnya Lause? Iya kalau kalau mama terus yang ngasih tahu, oh gini cara belajarnya, begini cara belajarnya nak, begini cara belajarnya. Mau sampai kapan mama dampingi kalian belajar? Harus dilepas. Jadi anak yang belajar mandiri itu lebih keren. Ya, anak yang sudah tahu caranya belajar itu lebih keren. Beneran dah. Mumpung sekarang itu sudah ada jaminan semuanya lulus. Jadi kalian optimalkan untuk kalian belajar sendiri. Mama, aku mau belajar sendiri. Aku pengen tahu sebetulnya otakku ini sampai mana sih cerdasnya, gitu ya. Mama, aku pengen tahu sebetulnya aku itu pinternya seberapa sih kalau nggak diajari mama ketika ulangan harian. Ya, coba deh. Nggak apa-apa, sekarang kan UTS. Nanti matematika kamu coba sendiri. Kalau misalkan kalian ngerjakan sendiri, oh ternyata nilaiku 80 loh Septi. Kalau aku ngerjakan sendiri, oh tidak apa-apa. Besok lagi, ulangan lagi, kamu nanti akan belajar lagi, nilainya pasti meningkat. Loh ternyata nilaiku turun, ternyata nilaiku 75. Nah, kalian akan mendapatkan pengalaman. Itu loh, Nak. Pengalaman yang berharga. Pengalaman itu tidak bisa dibeli dengan uang. Pengalaman itu tidak mudah didapatkan. Jadi kayak Lause Septi itu ya, dulu Lause Septi pernah dapat nilai 0. Padahal Lause Septi dulu waktu sekolah itu juara 1 kan. Kemudian tapi pernah dapat nilai 0. Diketawain sama satu kelas pernah. Jadi Lause Septi itu pernah merasakan, oh ternyata dapat nilai 0 itu rasanya seperti ini. Itu menjadi pengalaman yang berharga sehingga Lause Septi tidak mau lagi dapat nilai 0. Akhirnya ya belajar sudah. Pernah enggak pengalaman dapat Udah nilai berapa 0? kali dapat 0 aja? Kalau aku sih lumayan sering kelasnya. Lause Septi dulu diketawain. Waktu itu bukan waktu SD malan, ketika SMA.
Jadi Lososepti ketika itu Lososepti itu sama sekali tidak ngerti. Bahkan ada siswa yang menurutnya Lososepti itu tidak bisa, itu dapat nilai bagus. Nah, pengalaman belajar seperti itu yang Lososepti itu ingin dapatkan ke kalian. Kalian itu harus punya pengalaman. Karena belajar itu adalah pengalaman. Kamu tahu sekarang Lososepti juga kuliah ini ya. Lososepti sedang kuliah mengajar juga, kuliah juga. Kalian mungkin belajarnya sampai jam 9 malam gitu ya. Lososepti sekarang belajarnya sampai jam 1 dini hari. Wah, pernah nggak punya pengalaman belajar kayak gitu? Lose pengalamannya sekarang ini loh ya, itu belajarnya sampai jam 1 dini hari. Kalau kalian mungkin ada mama yang bantuin. Coba kalau kalian sudah kuliah seperti Aku Lososepti. biasanya jam 11 baru selesai tugasnya paling Lose. Jam 11 baru selesai. Pernah aku bangun tidur jam 12 belajar. Ya ampun. Ini Lososepti dapat pengalaman belajarnya itu sampai jam 1 dini hari. Sampai jam 2. Ini saja Lososepti baru bangun loh. Lase, Ya. aku pernah dapat 0 2 kali di buku kerja. Cuma karena aku nggak tahu halaman yang mana. Jadi aku ngerjain halaman gitu. Oh ya tuh kan akhirnya dapat pengalaman belajar. Tidak apa-apa, dapat 0, dapat 70, dapat 80 itu tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Iya, nggak apa-apa. Tapi Jadi kalau gimana? kalau remedia apa Lose? Loh, kalau remedi yang diulang lagi. Loh, Lososepti sekarang ini kuliah ini ngerjakan tugasnya salah. Jadi sudah ngerjakan banyak sampai jam 1 dini hari, ternyata katanya dosennya Lose salah semua. Akhirnya Lososepti ngerjakan lagi dari awal. Nilainya Lososepti itu ya, yang sekarang itu hanya 80. Padahal Lososepti biasanya dapat nilai 96, 95. Tapi yang sekarang itu dapat nilainya hanya 80. Kecewa sekali. Tapi ya gimana lagi, memang salah kerjaannya. Ya harus diulangi lagi. Remedi itu suatu pengalaman belajar. Ya, ada anak yang, kamu tahu ini, Lososepti punya cerita. Suaminya Lososepti itu kan guru ya. Ada yang tahu mungkin ya, suaminya Lososepti itu guru. Tapi dulu pernah tidak naik kelas. Hah? Kok bisa Lose? Tidak naik kelas tapi sekarang jadi guru. Iya, dia itu tidak naik kelas. Kamu tahu apa yang Lososepti tanyakan? Kamu kok bisa tidak naik kelas? Iya, dulu aku menjawab pertanyaan dari guruku itu kayak gini. Sebutkan bagian tumbuhan yang digunakan untuk menyimpan makanan gitu. Seingatku itu. Terus kamu jawab apa? Ya yang digunakan untuk menyimpan makanan kan kulkas. Katanya dia gitu. Jadinya dia itu menjawab kulkas. Akhirnya dari situ dia itu banyak remedinya, tidak naik kelas gitu. Nah, dan kalau perkalian dia tidak hafal. Sampai sekarang itu perkalian tidak bisa. Loh, Lose terus suaminya Lose jadi guru apa? Kebetulan suaminya Lose itu hanya bisa olahraga, hanya bisa main bola, hanya bisa basket, hanya bisa lari, hanya bisa apa namanya? Hanya bisa badminton. Jadinya suaminya Hanya Lose bisa tidur. Aku suka tidur. suka tidur. Hanya bisa menjadi guru olahraga, tuh kan? Walaupun kalian itu jelek di bidang akademik, pasti kalian punya kelebihan di bidang yang lainnya. Lososepti sangat menghargai jika kalian itu punya kelebihan yang lain. Ini sekarang ada banyak temannya yang sedang mengikuti perlombaan, ada yang juara lukis, ada yang juara storytelling. Itu keren sekali ya. Tepuk tangan dulu, ini Mbak Ada Cika yang juara, ada lagi yang juara. Nah, banyak loh. Itu keren itu. Jangan terlalu akademis lah. Akademis itu biasa aja, ya. Kalau misalkan kalian menggebu-gebu ingin dapat nilai 100, ya, menggebu-gebu nanti melakukan hal-hal yang membohongi diri sendiri gitu ya. Jadi tidak apa-apa dapat 0, dapat 70, dapat 80 itu wajar ya. Lososepti aja sekarang kuliah dapat nilai 80, enggak apa-apa, enggak usah stres karena kesehatan itu yang penting. Kesehatan itu nomor 1 ya. Kalau
Kalau pembelajaran itu kalau nggak bisa diulangi lagi, belajar nggak bisa diulangi lagi, gitu ya. Ini besok waktu UTS, Lasa Sakti rencananya ingin mengadakan UTS-nya dengan Google Form, ya, dengan Google Form. Jadi nanti kalian tulis saja pakai cara, soalnya mudah kok, soalnya hanya 10 uraian semua. Jadi 10 uraian semua dikerjakan pakai cara. Ya, untuk tugasnya kalian, berhubung Lasa Septi sedang kuliah juga ini, Nak, ini sepertinya Lasa Septi sudah tidak bisa mengoreksi. Karena tugasnya Lasa Septi sudah menumpuk. Ya, sudah hampir selesai kuliahnya, Lasa Septi sedang mengerjakan tugas akhir. Jadinya Lasa Septi tidak punya waktu untuk mengoreksi. Walaupun Lasa Septi sempatkan itu hanya ada 1-2 anak yang terkoreksi, tidak semuanya. Akhirnya semua tugas kalian akan Lasa Septi beri bonus dapat 100 semua. Ya, karena kalian sudah pintar-pintar mengerjakan tugasnya sudah keren dikumpulkan di Google Classroom, walaupun terlambat tidak apa-apa, untuk menunjang nilai kalian, jadinya semua tugasnya Lasa Sakti beri nilai 100. Tetapi UTS juga loh ya. Kalau yang Google kalau online itu nilainya yes persis. Yang di Google Classroom itu kalau ada nilai yang belum Lasa Sakti nilai itu nilainya 100 semua, nanti Lasa Sakti ubah. Kemudian maksudnya tetap gitu, nilainya tetap. Nah, soalnya waktu TS itu hanya 10 nomor. Ya, 10 nomor itu di foto, dikirimkan ke Google Classroom. Gitu aja. Kalau TS pasti dikoreksi ya. Lasa Sakti akan carikan waktu untuk mengoreksi satu hari itu. TS Classroom kan tugasnya hanya sedikit-sedikit kan. Kalian juga sudah bisa ya. Apalagi kita sering bahas juga kan. Nah, sekarang kalau waktu TS, tapi ada syaratnya, harus punya syarat pada diri sendiri untuk mengerjakan UTS secara mandiri ya. Mengerjakan UTS sendiri, tidak guru les ya, benar, dikerjakan sendiri. Tidak apa-apa dapat 70, Dapat 0 ya apa? tidak apa-apa dapat 80. Harusnya tidak dapat. Harusnya Iya, Nak. boleh dapat 100, enggak 70 80. Iya, boleh, apalagi dapat 100. Halaman berapa? Gabriela tidak ada PR ya. Jadi maksudnya tugas yang kemarin dapat 100 itu loh, yang belum selesai nilai itu dapat 100 ya, gitu. Pokoknya yang paling penting adalah mengerjakan sendiri, ceritanya sudah selesai. Nah, lalu Sakti mulai lagi belajar. Sedikit aja. Ya, yang penting kelas 5 harus mulai belajar sendiri dengan latihan. Coba dilihat halaman 22. Tuh. Ya. Nomor 1, warga di kompleks rumah Nina mengadakan kerja memisahkannya menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, nah ada berapa? Sampah organiknya terkumpul sebanyak 8. Kemudian sampah anorganiknya ada 12,75 kg, gitu ya. Nah, besok kalau ada soal cerita, mengerjakannya juga dikasih gini dulu. Kemudian yang ditanyakan apa itu? Yang A. Sampah organik tersebut dimasukkan ke dalam beberapa sampah organik dimasukkan ke kantong. Nah, dimasukkan ke kantong berapa itu? Sama dengan 2,4 kg. Nah, kayak gini ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan berapa kantong? Nah, berapa kantong? Nah, siapa yang tahu caranya? Ada yang tahu caranya? Jadinya sampah organiknya mau dimasukkan ke kantong. Nah, kantongnya besar apa isinya kantong itu adalah 2, menjawabnya. Ada yang tahu? Walaupun salah tidak apa-apa. Siapa yang mau jawab? Kelas ini di siapa? Ya, gimana caranya, Nak? 2 itu urut 8 1/2 dibagi 2,4. Oke, pinter sekali. Jadi caranya adalah banyak kantong, gitu ya. Mana nih? Kantong yang diperlukan adalah kantong paling banyak yang diperlukan. Boleh. Kantong yang diperlukan adalah ini kayaknya internetnya enggak itu ya. Kantong yang diperlukan sama dengan caranya berarti banyak sampah dibagi berat kantong. Gitu ya. Jadi sama dengan
Banyak sampahnya berapa? 8,5 ya? Tutup pintunya, Pi. Sama dengan 8,5 kilogram dibagi 2,4. Loh, kok di sana? Mau dijadikan pecahan biasa boleh, mau dijadikan desimal juga boleh. Yang penting ada caranya, ya. Nah, tidak perlu takut mengerjakan matematika. Ya, salah itu adalah hal biasa. Jadinya kalau kalian salah, walaupun UTS, walaupun UTS, nanti kalian bisa tanya kalau Sati Lause ini kok salah, aku ngerjakannya caranya gimana? Boleh ketika setelah UTS dikerjakan tapi. Ya, nah ini coba gimana caranya? Kalau Lasa Sakti kan sukanya dijadikan pecahan biasa ya. Jadi 8,5. Nah, gini kan? Dibagi 2,4 itu jadinya kalau jadikan pecahan biasa berapa? 24 per berapa ini? Ada satu angka di belakang koma. Jadi 24 per 10. Pinter. Jadinya 24. Oh, enggak kena. 24 per 10. Sebentar. Internet. Halo. Bentar, ini internetnya macet. Sayang itu. Jangan pakai punyaku. Oh. Ini Lasa Sakti internetnya sudah nggak kena ini nak kayaknya. 24. Coba kamu kerjakan di whiteboard. Kelanjutannya Lasa Sakti. Kelanjutannya nanti berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 5 menit ya. Coba. Oh, ini sudah. Dibagi 10. Jangan lupa dijadikan pecahan biasa. Ayo cepet-cepetan sama Lause. Siapa yang cepat menghitungnya? 8 kali 2, 16. Tambah 1, 17. Jadi 17 per 2. Ayo cepet-cepetan Lydia. Ayo dicoba. Perkalian. Ini pembagiannya dijadikan apa? Ya, dijadikan perkalian. Gini ya. Jangan lupa ini dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 10 per 24. Gitu ya? Yuk, disederhanakan. Siapa yang bisa? Hanya nyoba loh. Nggak apa-apa walaupun salah. Tidak berdosa dapat 0 itu ya. Malah kalau dapat 0 itu kalian menjadi semangat untuk belajar sendiri. Tapi kan sekarang nggak ada nilai 0. Nggak ada. Nilai 0 itu nggak ada ya. Ayo. Adanya telur, Lasa. Ada yang telur. Sudah, berapa Sharon? Coba lihat Lasa Sakti. Excel sudah dicoba. Ayo Sul, coba Sul. Coba lihat. Wow. Jika sudah. Oke, good Cika. Oke, nah, ini anak ya. Oke, nah. Oh, itu semuanya ada yang bentuknya pecahan ya, good. Wah, sekarang dikerjakan di buku. Nah, sekarang coba perhatikan Lause. Ini hasilnya kalau disederhanakan ya, 10 dibagi 2. 2 dibagi 2 kan 1. 10 dibagi 2, 5. Gini kan ya. Nah, kemudian nggak ada lagi yang bisa disederhanakan kan? Nah, udah. Berarti hasilnya sama dengan 17 dikali 5 berapa? 17 dikali 5. 85. Pintar ya. Jadi 85 dibagi 24. Berapa 85 dibagi 24? Ada berapa? 85 dan 24. Ini ya, ada 3 katanya ya. Coba lihat. Kalau ada 3, 24 dikali 3. 24 dikali 3 berapa? 12 simpan 1. Gitu ya? 72 ya? Nah, dikurangi ada 3. 13 berarti sisanya. Berarti sama dengan 3. Nah, sisanya adalah 13 per 4. Nah, kantong itu 13 per 24 kan. Kalau ini 3 kantong, 13 per 24, anggap itu 1 kantong. Jadi kita membutuhkannya adalah berapa? 4 kantong, gitu ya. Karena dibulatkan. Jadi dibutuhkan 4 kantong. Karena kantong 13 per 24 itu kan tidak ada. Jadi dibutuhkan 4 kantong. Dibulatkan. Itu caranya ya. Nah, iya, jadinya walaupun ketemunya angkanya segini pecahannya, dan 13 per 24, nggak bisa kan dipotong. Gimana caranya? Kalau misalkan masa ada berapa kantongmu 3 per 13 per 24? Nah, nggak bisa itu. Jadi langsung dibulatkan aja, jadi 4 kantong. Gitu ya. Nanti coba berlatih di rumah, dikirimkan ke Google Classroom yang Romawi
yang nomor 1B dan nomor 2. Itu aja. Nomor 1 dikerjakan lagi. Jadi summary B nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan. Iya, pakai cara di buku tulis ya. Biar kalian ngerti, siapa tahu keluar di UTS. Ya, soalnya kayak gini aja kok. Coba sekarang yang nomor B. Sudah ditulis, langsung dikerjakan yang nomor B ya. Ya, yang nomor B, sampahan organik tersebut ke dalam 6 kantong. Kau, gimana caranya kau? Kalau yang B, nomor 1B, sampahan organik dimasukkan ke dalam 6 kantong. Berarti caranya bagaimana? Kalau yang B. Caranya aja, kau. Sekarang kan, betul. Bagi 6. Pinter. Jadi kalau yang B tinggal ini aja ya, sampahan organik kita bagi 6. Gitu aja ya. Sama dengan. Nah, coba sekarang kita bagi. Wah, ini kayaknya kok dikerjakan semua loh. Iya, enak, enggak apa-apa. Nanti kalian tinggal nyalin berarti ya. 12, 75. Nah. Kemudian kamu bagi per berapa itu? Per 100 ya. Dibagi 6. Dibagi 6 tuh 6 per 1. Jadi kalau dibalik sama dengan, sebentar ya, saya hapus dulu ini. Yang ini. Kenapa semua? Maafkan. Ya, lo tadi semua udah dihapus dah. Maafkan. Jadi B tadi, yang nomor 1B, itu caranya berarti 12,75 kita bagi 6. Yuk, semuanya gimana caranya? Ditulis di buku, ditulis di whiteboard. Coba, Lasa Sakti ingin tahu kerjaannya siapa ya? Berapa hasilnya ya? Lasa ingin tahu Georano sama Jekonia. Berapa hasilnya? Oh, sama Jekonia. Yang ngerjakan. Nomor 2A. Nomor 2A coba dikerjakan Owen dan Jocelyn. Kemudian nomor 2B coba dikerjakan Angel dan Dani. Coba dikerjakan Angel dan Dani. Yang lainnya boleh nyoba. Nomor 2 itu luas wilayah Jakarta kira-kira 661,5. Ya, jadi luasnya Jakarta, boleh ditulis dulu. Luas Jakarta sama dengan 661,5 gitu ya. Kilometer persegi. Kilometer persegi. Kemudian ada apa lagi di situ? Idealnya wilayah Jakarta memiliki hutan kota. Nah, harusnya memiliki hutan ideal sama dengan berapa itu? 7/50 bagian. Nah, dari luasnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah untuk Owen dan Jocelyn, cara ini apa yang ditanyakan? Tentukan luas hutan ideal. Nah, bagaimana nih caranya sayang? Nah, ini ada tulisannya 7/50 bagian dari. Nah, ini ada dari. Dari itu artinya kali gitu. Nah, jadi arti kalimat dari itu adalah kali gitu. Jadi artinya dari itu arti kalimat dari itu sama dengan kali. Jadi diapakan? Tinggal dikalikan aja deh. Nah, bagaimana caranya? Berarti 661,5 kita kalikan dengan berapa? 7/50 atau boleh aja 661,5 kita kali dengan 7/50 gitu. Selesai. Nah, begitu caranya. Coba Owen dan Jocelyn dikerjakan. Kalau Angel dan Dani. Nah, bagaimana Lause ini caranya? Coba kita lihat. Oh, jika ada 3 hutan Dani yang luasnya sama. Nah, bagaimana caranya? Berarti tinggal dikalikan aja kan? Jadi 3 hutan. Kalau 1 hutan tadi kan luasnya dari sini. Nah, berarti Dani sama Angel juga boleh mengerjakan ini dulu. Kemudian hasilnya ini misalkan titik-titik ya. Misalkan Lasa Sakti anggap A hasilnya. A kilometer. Berarti ini harusnya punya 3 hutan. Jadinya 3 hutan. Berapa luas setiap tahun setiap hutannya? Jika terdapat 3 hutan kota di Jakarta yang luasnya sama, berapa luas setiap hutan kota yang ada di Jakarta? Ini ditanyakan jika terdapat 3 hutan kota di Jakarta yang luasnya sama. Berapa luas setiap hutan kota di Jakarta? Gimana ini caranya? Coba ada yang bisa? Angel dan Dani? Luas wilayah Jakarta 661,5. Idealnya memiliki luas hutan kota yang ideal untuk Jakarta. Kemudian A kan? Sudah ya. Kemudian yang B. Jika terdapat 3 hutan kota di Jakarta yang luasnya sama. Berapa luas setiap hutan kota yang ada di Jakarta? Mungkin ini pertanyaannya berapa luas semua ya? Kok setiap hutan ya? Berapa luas setiap hutan kota yang ada di Jakarta? Jika terdapat 3 hutan kota. Jadinya sudah selesai sayang? Bisa caranya? Coba kita ini dulu ya. Bagaimana ini caranya? Berarti IG sudah sayang? Walaupun angkanya tidak cantik, belum?
Ya, ini angkanya tidak cantik. Biasa kalau ulangan harian, kalau UTS, Lasa Sakti bikin angkanya yang langsung bisa disederhanakan, yang angkanya cantik. Jadi kalian tidak kesulitan ya. Kalau yang di buku ini soalnya terlalu angkanya tidak cantik-cantik. Jadi Lasa besok kerjakan oleh anak-anak ya. Lasa Sakti membuat soal yang mudah dikerjakan oleh anak-anak, bukan oleh guru les ataupun oleh mama. Oke? Ya, tidak apa-apa walaupun salah, tidak apa-apa walaupun tidak teliti. Nanti kita belajar lagi ya. Ya, sudah bisa sayang? Dia bisa. Coba lihat ya Sakti. Jikanya coba lihat.